Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan Rizka Azah dari TRPLB. Jadi di video yang kedua ini aku mau menambahkan yang namanya Sweet Alert di aplikasi yang udah kita buat halaman loginnya kemarin dan udah masuk ke dashboardnya. Jadi sebelum kita mulai udah pastiin Sunbaby kita udah aktif, Apache dan MySQL-nya udah start, udah running. Selanjutnya di sini aku mau cek bagian ininya, localhost si kampus, oke. Nah jadi Sweet Alert itu kalau misalkan kita masukin username-nya atau password-nya salah, itu dia bakal muncul kayak notif gitu, kayak misalkan login tidak berhasil atau silakan coba lagi atau ya mirip-mirip kayak gitulah gitu. Jadi nanti dia bakal muncul gitu di halaman ini kalau misalnya kita salah masukkan username atau password gitu, atau kosong terus kita login, nanti dia juga bisa muncul gitu. Jadi gimana caranya? Nah jadi kita mulai aja. Jadi kita buka dulu folder si kampus yang kemarin udah aku buat. So, kita masuk ke conf dan autentifikasi. Oke. Nah jadi coba ya, ini kita asal dulu aja, misalnya asal login. Nah ini dia udah masuk ke index PHP error 1 ini. Jadi ini dia bakal jadi parameter kita. Oke. Nah terus kita masukin nih di sini nih. Ini udah benar ya, index.php tadi error sama dengan 1. Sekarang kita beralih ke index PHP-nya nih. Jadi kita tambahin ini. Ini di sini. Ini aku udah kasih tag penutupnya. Kita kasih x sama dengan variabelnya underscore get error. Jangan lupa titik koma, kalau nggak nanti kalian bakal merah. Oke, sama dengan ini benar. Abis itu kita di sini kasih if-nya. Nah, kita taruh nih variabel x-nya. Echo alert. Nih kita taruh login gagal. Kita kasih tag penutupnya. Ini kenapa merah? Oh pantes aku ngasihnya. Langsung merah semua guys. Kenapa nih? Sebentar. Ini harusnya nggak merah guys. Sebentar. Echo script alert. Coba sebentar.
in, gagal. Coba bentar guys, sebentar. Oke, ini ada yang salah lagi. Nah kan, karena kita belum ngasih ini, jadi kan dia di sini ada apa namanya, tanda petik pembukanya lah. Nah di sini kita belum kasih tanda petik penutupnya. Oke. Titik koma. Oke. Sini kita kasih else. Kasih echo juga. Kok gini? Nah, si echo. Kita kosongin dulu. Nah, coba kita balik ke browsernya. Tadi browser mana ya? Nih, misalkan kita refresh dulu. Misalnya admin. Kita asal lah ya. Nah, ini udah login gagal. Dia bilang loginnya gagal gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke yang awal, misalnya kita enter, nah dia bakal ada warningnya itu di sini gitu. Nih online 18 gitu. Jadi untuk menghilangkan ininya, kita tambahin yang namanya iset di sini nih. Iset. Kasih kurung. Nah, coba kita balik lagi. Nah, dia udah hilang. Nah, setelah itu kita balik lagi ke mana tadi namanya, kasih indeksnya. Oke. Nah ini kita apa namanya, tadi itu awalnya ini karena tadi aku udah coba-coba, jadi tadi awalnya tuh gini kok ini koma sih. Nah jadi ini tuh dia belum ke identifikasi loh guys, jadi dia plugins-nya itu dia ada di mana ya kan. Nah sedangkan kita kan plugins kita itu ada di dalam app ya kan, nih plugins. Jadi semua yang bentuknya kayak tadi, semua yang bentuknya kayak gini itu kita ganti jadi app gitu, karena dia ada di dalam app. Nah mana nih yang belum juga, ini juga nih, pakai ini juga ya. Oke. Terus bawah-bawahnya ini juga nih udah app ya kan. This juga di dalam app kan. Nih. Jadi ya udah gitu. Nah, selanjutnya kita buka, oh ya sebentar nih, coba kita masuk yang benernya, admin 1 2 3 4 5 login. Oke.
Nah, sekarang kita mau nambahin nih suite alertnya. Jadi ada di UL Elements. Nah, di sini ada namanya modals and alerts. Kita pakai yang suite alerts to examples yang launch warning toast. Nih. Jadi kalau misalkan dilihat nih ya guys. Jadi si modals HTML ini dia ada di dalam app, di page, di dalam page itu ada UI, baru ada modals HTML gitu. Jadi kita ke dalam app, terus kita ke page ya tadi, dalam page terus ada UI. Nah di sini ada modals HTML, kita copy dan kita taruh di depan di sini. Oke, terus kita buka. Nah, ini sama ya, kayak apa namanya? Kayak yang di index. Jadi ini kita isi dengan app. Semua yang kayak gini itu app. Ini app, terus ya juga app. Jadi ini aja biar gampang. Jadi semua yang bentuknya kayak gini mana ya, gini aja deh. Semua yang bentuknya kayak gini itu kita jadi app. Nah, kita ganti satu-satu aja. Kan mau sini. Hah? Nah, ini kita kayak berarti yang bagian-bagian ada ininya kita ganti jadi app. Nah, ini memudahkan kita untuk jadi kayak biar kita nggak usah kayak bingung cari-cari. Terus di bawah juga nih ada app juga. Nah juga ada app. Oke, sini juga ada app. Agak lama ya guys, harusnya biar cepet ini ya kayak gini. Oke, di bawahnya kayaknya udah nggak ada. Nah ini ada lagi. Oke, kita ke bawah lagi. Kayaknya sih udah nggak ada guys, kayak ada tapi kayak paling bawah deh kayaknya. Nah ini dia. Yang sini app, sini juga app. Soalnya kalau mau gampang pakai ini guys, langsung semuanya, cuman aku lupa cara pakainya gimana. Mana? Dah. Oke, selesai. Ditambah lagi ke atas. Terus kalau udah
kita balik ke mana sih tadi, ini kita coba ke ini nih, si kampus nih, kampus center. Nah, berarti kita udah masuk ke dalam si modals HTML-nya ini. Karena tadi kan kita udah ganti-ganti semua kan, pakai apa, kita replace lah caranya dengan app gitu, karena plugins ada di dalam app gitu. Nah, habis itu kita balik ke si modal HTML ini. Nih, kita copy-copyin. Jadi yang bagian ini mana? Ini sweet alert, nih kita copy. Kayak gitu, Ctrl C. Kita ke index. Kita copy di sini. Oke. Habis itu kita ke jQuery. Mana yang jQuery? Dia agak-agak bawah. Nih jQuery yang sweet alert. Nah, kita taruh di jQuery sini juga. Mana nih? Tak. Terus kalau udah di bagian index tadi yang ini nih, itu kita taruh bawah. Dari sini sampai sini. Jadi kita cut. Terus kita taruh bawah. Nih di bawah body. Kenapa? Karena si bagian ini itu dia harus ada di bawah script ini, plugins ini, min.js-nya gitu. Oke. Terus kita balik ke modals. Bagian warningnya kita Ctrl F aja, warning. Nah, ini juga kita copy si toastnya ini sampai sini aja, Ctrl C. So kita ke index dan kita ganti di sini. Tek. Nah, terus kalau udah, kita juga copy si function. Ini bagian awal banget. Mana ini? Nih. Si variable functionnya. Ctrl C. Terus kita ke bagian index. Kita copy di bagian sini. Kita enter. Nah. Oke. Coba kita balik ke sini dulu. Bagian kampusnya.
Salah, kok gini sih, backspace enter. Nah, ini dia muncul kayak gini, kenapa? Coba kita lihat. Karena di sini itu belum kita, karena dia JavaScript, jadi kita belum kasih tag pembuka dan penutup si scriptnya. Jadi kita tambahin dulu. Taruh bawahnya aja. Nah, so penutupnya itu ada di sini. Oke, coba kita cek. Nah, udah hilang dan ininya udah muncul misalnya nih. Tuh kan. Cuma dia masih awal banget, jadi masih di udah pinggir sini, habis itu masih lorem ipsum. Kan tuh. Oke. Nah, biar ada notifnya 2 kali. Jadi ini misalkan satunya itu buat kalau misalkan username sama passwordnya salah gitu. Sama aku mau buat kalau misalnya emang login itu benar-benar gagal gitu. Jadi di bagian si if-nya ini sampai sini itu kita copy, kita taruh di bawah sini. Nah, yang ini kita kasih else. Sini kita kasih 2. Nah, yang di bawah sini itu kita ganti jadi silahkan inputkan username dan password. Oke. Terus di sini ini kan warning nih, kalau ini warning, kalau ini karena ini login gagal ya, kita ganti jadi login gagal. Ini kita ganti jadi error. Nanti dia lambangnya error. Coba. Nih, login gagal. Kalau misalnya kita bisa admin, katanya salah misalnya. Nih, login gagal gitu kan. Oh, yang ini. Sebentar guys. Ini error, login gagal. Coba ya. Nih, kan dia masih di pinggir sini kan. Jadi kita mau ngasih di tengah deh. Jadinya pakainya center top.
center top. Nah, coba. Coba tuh nggak muncul ya guys. Nah, dia udah di tengah-tengah sini gitu. Coba kita cek dulu bentar. Bener kok dari sini ya. Di sini nih, kan tadi di copy. Warning, silakan inputkan username dan password. Oh, aku tahu guys. Gini. Jadi kita balik lagi ke autentifikasinya. Nah, ini kita belum belum buat yang 2. Karena kan ini mana tadi? Ini ya. Nah, ini kan dia baru yang 1 kan. Kita belum buat yang 2 di autentifikasinya, pantas. Nih, jadi kita copy nih. Copy dari sini ke sini. Ctrl C. Di bawah sini. Nah, habis itu yang ini yang ini. Nah, ini guys, salah. Ini kita ganti. Bentar, ini jadi else if dulu. Nah, kita ganti. Salah dari sini guys. Nah, ini kita ganti jadi kita panggil si ini nih, username. Sini, username, terus aku pakai mana ya? Nih, password. Nah, terus ini kita ganti nih. Jadi sama kayak gini. Cek. Ini kita jadi 2. Oke. Coba kita build lagi.
sudah permisi admin Itu bubur sini. oke. Ini di autentikasinya udah benar si else if username sama dengan oke, password index.php error 2. Udah bener sih guys. Nah cuma tadi kan kita yang isetnya itu belum ini ya, yang isetnya itu belum apa sih namanya, kita naruhnya itu kurang tepat kan. Nih jadi kita di bawah sini jadi kita taruh if iset terus variabel underscore get kebanyakan error. Nah ini dia udah benar gitu. Ini kenapa nggak mau muncul ya yang silakan input? Login gagal. Harusnya sih udah benar ya guys. Variable toast copy pastanya sama. Dua kok. Ya udahlah. Yang ini kita hapus saja. Apa? Jadi oke. Jadi kalau karena tadi udah yang bagian yang silakan input itu udah aku hapus. Jadi kalau misalkan aku input tadi salah di sini, misalnya admin 1 2 3 4 kita login, di login gagal karena passwordnya salah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah admin terus 1 2 3 4 5 in masuk gitu. Jadi kalau misalkan username salah atau passwordnya salah, dia bakal muncul yang namanya sweet alert yang tadi itu. Jadi dia ada tombol icon error dan tulisan apa tadi, login gagal gitu deh. Sekian dari video video membuat kita akan menampilkan data yang sudah kita buat di database
pada jQuery namanya. Jadi di dalam tables ini ada data tables. Nah ini adalah tampilan-tampilannya. Oke. Tapi sebelum itu kita harus menentukan dulu kita mau tampilan dashboard yang seperti apa. Jadi kalau dashboard 1 yang ini yang biasa dia default mode. Kalau misalkan yang 2 itu dia night mode. Ini light mode. Terus kalau yang dia kayak ini beda, jadi kayaknya nggak bakal deh. Nah mungkin di sini aku bakal pakai yang dashboard pertama yang ini karena di sini di indeks HTML dia beda guys. Cuma kalau misalkan yang satu itu kan dia, kalau yang light itu kan di indeks HTML, tapi kalau misalnya yang dark mode itu dia indeks 2 HTML gitu. Berarti kita pakainya yang ini, yang index.html. Coba kita ke sini nih. Jadi di file si kampus ini kita ke app dan kita cari yang index HTML. Nah ini kan benar nih, ini yang dark mode. Ini yang light mode, ini yang dark mode, sama ini yang tadi yang aneh itu. Jadi kita mau pakai ini nih, ya kan? Kita buka deh. Ntar kita buka. Nah bentar ini. Oke. Nah, jadi di bagian indeks HTML ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian kan, tapi mungkin untuk memudahkan kita, jadi mungkin yang nggak terlalu kita butuhin mungkin kita bisa cut kali ya. Ctrl A. Ini kita tetap taruh di sini. Kita tinggalkan folder-folder ini sama si indeks ini. Ya betul. Kita Ctrl X. Nah, bisa kita di sini bikin folder baru lagi aja, siapa tahu kita butuhkan. Jadi kita ini folder, kita tulis aja others. Kita masuk, kita copy di sini. Nah, terus pas kita balik, nah jadi sekarang di folder app ini cuma ada ini sama si index HTML kan. Nah sekarang kita mau bagi nih, jadi di tag pembuka head sampai penutup itu kita cut, kita Ctrl X. Habis itu di sini kita pindahin ke file baru. Mana nih? Open file. Open file, new file guys. Gini sih. Nah, kita copy di sini, Ctrl V. Oke. Nah, habis itu file ini kita save as. Nah, ini kita kasih nama jadinya header.php karena kita pakai PHP kan, dan kita pastiin file ini tuh ada di dalam folder app, dan di sini kita ganti jadi PHP juga. Mana nih PHP? Nih, jadi
kadang kalau misalkan nama filenya itu PHP, tapi kalau misalkan kita save as type-nya bukan PHP, jadi dia bakal ya sama aja gitu. Nih coba aku pastiin dulu, takut salah. Ini kita save as, namanya header.php. Oke, bismillah, save. Oke. Terus yang index ini kita juga save. Kita save as, kita ganti jadinya index.php. Ini juga kita ganti jadi php. Mana nih? Nih, index.php. Oke. Save. Oke. Nah sekarang kita balik ke sini nih. Coba kita refresh. Nah, di sini dia udah kelihatan ya kalau misalkan dia keputus. Berarti karena kenapa keputus? Karena di link CSS itu kita udah pindahin ke sini, ke file baru gitu. Nah, jadi untuk memperbaikinya kita ke bagian sini. Nah, di sini kita tambahin. Bentar. Sabar guys. Ini di indeksnya PHP include jadi tenang aja guys kalau misalnya merah. Terus ini kita refresh lagi. Nggak mau guys. Kenapa nggak mau? Harusnya udah bener sih. Coba. Ininya kita hapus aja guys, index HTML kita hapus. Delete. Nah, coba. Kenapa not found? Index PHP udah masuk. Oh pantas, ya Allah. Kenapa? Karena ini harus ini HTML. Coba. Harusnya ini udah bener sih guys. PHP include, udah include kok. Header. Masalah ya? PHP include.
include, buka header.php. Udah kok, yang salah ya, header.php ini. Gue nggak mau pas gitu punya. Nah, ini kan udah not found kan. Kenapa not found? Karena di app-nya kan kita udah save-nya save as PHP kan, guys. Jadi kita ganti di sini dengan PHP. Nah, dia masuk gitu. Jadi sekarang kita udah masuk ke bagian dashboardnya. Jadi jangan lupa diganti untuk jadi index.php. Oke, selanjutnya di sini kita akan membagi beberapa bagian lagi. Jadi pertama di bagian navbar ini kita bagian nav ini kita copy sampai nav penutup nih. Habis ini kita cut, bisa kita new file, mana new file, ya kita copy, oke. Bentar. Terus kita save as. Nah, ini namanya navbar. Navbar.php. Ya, terus ini jangan lupa kita ubah jadi PHP juga. Navbar PHP. Oke, kita save. Nah, coba kita balik ke sini dan kita refresh. Nah, ini dia navbarnya udah nggak ada ya, guys, karena dia CSS-nya udah keputus. Iya, karena udah kepisah kan filenya. Nah, sekarang caranya itu mana tadi? Oh ya, di sini. Ini di bagian sini. Itu kita tambahin salah. PHP include ini namanya navbar.php. Nah, oke, coba sekarang kita refresh. Nah, ini dia udah ada navbarnya lagi. Nah, sekarang kita sidebarnya. Sidebar kita cut juga.
ini banyak banget, sidebar itu banyak banget guys. Saat nih dah. Control next. Coba bentar, Control Z dulu bentar. Coba kita pastiin dulu, aku takut salah. Ini temennya ini. Nah, dari nav ini kita. Dari nav sekarang bagian sidebar kan yang tadi. Mana sidebar? Nih. Dari bagian sini nav. Nah, sampai sini. Oke, Ctrl X. Nah, terus di sini kita tambahin file baru, new file, copy sini, terus kita save as, kita sidebar html.php. Habis itu kita mana nih, ini nih. Tadi sidebar kan, oke kita save, dah. Terus coba kita balik lagi ke nih, kita refresh. Nah ini dia sidebar udah nggak ada karena udah keputuskan CSS nya. Sekarang kita samain kayak tadi. Mana nih, ini kita copy aja. Terus kita, tapi ini kita ganti jadi sidebar.php. Oke. Nah sekarang kita bagian ini, emang ini ada ini. Oke. Coba sekarang kita balik lagi. Nah, dia udah muncul. Sekarang kita cut bagian main content. Ini dari section ke section. Oke. Bentar, kita lihat dulu kalau sectionnya temennya di mana. Jauh. Oke, berarti ke konten ya, main konten ke. Oke. Kita terus ke bawah. Sampai ke konten.
kelewatan deh guys. Mana sih konten? Bukan. Mana sih? Bentar guys. Ini kita nemu padahal. Soalnya jauh banget. Kart. Call. Kalender. Tools. Nah, sampai sini. Kita Ctrl X. Kita tambahin file baru, new file. Copy sini. Kita tambahin apa nih? Oke, save as. Di sini dashboard.php. Kita ganti jadi PHP. Kita save dashboard PHP. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, ini dia dashboardnya udah kosong. Dan sekarang kita kasih mana nih, di sini nih konten. Kita copy lagi aja yang ini. Diganti jadi dashboard. Bentar, tadi aku kasih namanya apa? Dashboard, harusnya board ya guys. Tuh, kita refresh lagi. Oke. Ya tadi kurang A ya guys, harusnya dashboard tulisannya. Oke, terus yang terakhir itu kita bagian footernya. Nih, mana content wrapper? Nih, bagian footer ini. Bagian footer kita Ctrl X. Terus kita file, new file. Copy di sini. Dan sekalian untuk JavaScript-nya itu kita gabungin aja. Dari sini ke bawah. Ctrl X. Ya. Nah, kita sini. Tak. Oke, terus ini kita file, kita save as footer.php. Nih, footer.php. Oke, kita save. Nah, di index mana tadi? Content wrapper. Nah, bikin sih. Kita copy lagi.
ganti jadi footer. Oh ya, sebentar, ini kita lihat dulu. Nah, ini dia nggak mau kebuka karena kan ya tadi CSS nya udah putus gitu. Jadi sekarang kita panggil footer, kita refresh lagi. Nah, dia udah masuk gitu. Sekarang untuk struktur tulisannya ini sudah kita sederhanakan, tapi masih ada lagi nih yang bisa kita sederhanakan. Untuk seperti contohnya preloader ini kita bisa cut juga. Kita pakai new file, terus kita save as. Preloader .php. Nah, kita save. Terus di sini kita tambahin ganti di order. Terus di bagian brand logo juga bisa kita cut, new file, kita save. Brand underscore logo dot php. Oke, terus di sini kita tambahin brand underscore logo. Coba ya kalau misalnya kita ini hapus dulu sebentar, kita Ctrl X dulu. Nah, ini dia. Coba kita tambahin lagi. Brand logo tuh gimana ya guys? Ya udah, yang penting ini kita udah sederhanain dulu. Abis itu sama ini content header. Copy paste, Ctrl X, new file, kita save jadi content underscore header .php.
Jadi setelah kita merapikan codingan dari index.php, sekarang kita bisa cek lagi, kita masuk ke halaman login lagi. Nah, kita masukkan username dan passwordnya. Login. Nah, jadi kita akan mau sekarang kita mau menambahkan data tables-nya kan. Nah, kita mau menambahkan data tables-nya. Jadi di bagian sidebar ini ada tables dan ada data tables. Nah, jadi ini adalah tampilan dari data tables yang nantinya kita akan menampilkannya. Kita akan membuat ini. Gitu. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah jadi kita akan nge-copy file data HTML ini ke dalam app. Jadi sekarang kita cari dulu di dalam si kampus app. Ini udah di dalam app, habis itu di dalam page ya tadi. Dalam page itu di tables ini ada data.html. Ini kita copy ke app dan kita paste di sini. Nah, ini bisa kita ganti dulu. Jadi misalnya data_mahasiswa. Data_mahasiswa terus extensionnya kita ganti jadi PHP. Oke. Sekarang kita buka. Nah, tapi sebelumnya di sini kita untuk main kontennya kita ganti dulu jadi jadi data mahasiswa dulu yang tadi, karena kalau misalkan kita masuk nih habis login kan tadi langsung dashboard kan. Nah, sekarang kita ganti dulu jadi halaman data tables. Data mahasiswa. Coba kita balik lagi sini dan kita login ulang. Nah, ini tampilan yang sekarang, karena kan kita belum kita apa-apain ya, jadi masih berantakan banget. Dan sekarang kita mau ngerapihin codingan si data mahasiswa ini. Oke. Jadi yang pertama aku mau pindahin link CSS-nya ini dari data tables yang ini. Kita cut. Habis itu kita buka header. Mana nih? Header PHP. Habis itu kita paste di sini. Di sini. Di bawahnya kita Ctrl T. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke data mahasiswa. Untuk bagian jQuery-nya, bagian JavaScript. Kita scroll ke bawah, biasanya itu di bawah kan. Nih, bagian data tables kita sampai sini, kita cut. Ctrl X. Nah, kita buka
footer di sini. Nah, dan kita copy kita paste di sini. Oke. Oke. Habis itu bagian ini juga dari sini sampai script penutup, Ctrl X. Oke. Terus kita balik ke mana nih? Balik ke footer. Nah, kita copy di bawah sini. Nah, udah. Nah, coba sekarang kita refresh coba. Nah, ini belum ada perubahan ya. Nah, jadi karena kita butuhnya, kalau misalkan yang tadi kan dia cuma data tables sampai bawah aja kan, jadi kita nggak butuh ini kan. Jadi sekarang kita rapiin juga dulu. Jadi bagian data mahasiswa kita ke atas dulu. Jadi untuk hal-hal yang gak diperlukan itu bisa kita hapus aja. Nah, kita ke bawah. Coba bentar, Ctrl F. Nah, ya, dari sini ke atas tuh kita hapus aja. Kita hapus. Lihat. Nah, habis itu coba kita lihat. Nah, udah hilang ya bagian kayak navbarnya gitu dikit di sini. Bukan navbar sih, tapi mirip-mirip lah. Nah, sekarang karena ini ada 2, jadi mungkin kita hapus data tablesnya aja, karena ini kan udah include di index HTML-nya ya. Oke. Kita ke bawah. Nih. Bagian ini. Coba bentar, Ctrl F. Nah, ini dari sini ke sini kita hapus aja semuanya. Dari sini ke sini ya. Kita hapus. Oke.
Coba sekarang kita balik lagi dan kita refresh. Belum ada perubahan. Pokoknya kita bikin tampilannya itu kayak yang tadi. Sekarang kita ke content header, Ctrl F. Nah, ini dari section ke section kita hapus juga aja. Kita hapus. Coba kita balik lagi, refresh. Nah, dia udah hilang ya. Nah, sekarang kita mau buat tampilannya itu jadi proporsional. Kan tadi dia ke sini ya, jadi dia tampilan proporsional. Kalau sekarang dia masih terlalu ke kanan. Jadi sekarang untuk ini kita hapus aja content wrappernya. Nih, div. Jadi, nah kalau misalnya kita hapus div pembuka, berarti kita juga harus hapus div penutup. Coba kita lihat dulu div penutup itu di mana. Kita hapus div penutupnya aja dulu biar gak ribet, biar gak lupa. Nah, ini kita hapus. Terus kita ke atas lagi. Nah, ini kita hapus. Oke. Kita kembali lagi dan oke, sekarang tampilannya udah proporsional kayak yang di contoh tadi. Lihat kayaknya ini belum nyambung ke dalam linknya. Jadi coba kita cek di footernya. Nah, ini dia masih kosong kan. Jadi karena jadi karena data mahasiswa ini di sini dan kita akan masuk ke plugins, jadi di sini dia cuma masuk sekali aja plugins kan. Jadi di sini kita replace aja. Ini kita tentu. Kita replace semua yang kayak gini. Oke. Terus di bagian header juga nih ada 3. Oke. Nah, sekarang coba kita reload. Nah, ini dia udah masuk ke linknya. Oke. Nah, sekarang di sini kita pilih nih, mau yang data table with minimal features and hover style. Nih, jadi dia ada hovernya gitu. Ya kan? Terus atau data table with default features. Jadi dia ya udah kayak biasa, tapi di sini dia ada copy, terus dia ada convert ke Excel-nya, ada PDF-nya, terus ada print-nya, terus dia juga ada column visibility. Kalau misalnya kita pencet tuh, dia bakal ke hidden gitu. Jadi mungkin kayaknya kita bakal pakai yang ini, yang kedua, yang data table with default features, yang ini. Jadi mungkin yang atas ini bisa kita hapus aja. Jadi kita balik lagi ke data mahasiswa. Terus dari ini, div ini kita hapus ke bawah. Nah, ini dari sini aja kita hapus.
sampai sini. Nah, ini kita hapus tag. Nah, ada. Oke, coba kita lihat, kita refresh. Nah, ini dia yang tampilan yang hover tadi, yang data table with the hover itu dia udah kehapus. Nah, sekarang kita mau ngilangin ininya nih. Kita mau ngilangin ininya. Ini kita hapus. Di sini kita hapus. Oke, dia udah kehapus ya. Dan ini mungkin tag. Ya udah, tagnya kita beriin aja. Oke. Terus sekarang kita akan menyambungkan dengan file koneksi ke dalam indeks HTML ini. Jadi kalau misalkan kita lihat file koneksi itu kan config.php ya berarti. Nih. Jadi config PHP itu ada di dalam si file conf, ya kan? Jadi kita beralih ke indeks PHP-nya, habis itu kita di sini include kan. PHP include. Nah, tadi kita dari kok kesini? Dari indeks PHP ini, dari app ini ya. Kan tadi kita ada di dalam indeks ini kan, berarti kita perlu keluar sekali dan masuk conf, dan di dalamnya baru ada config PHP ya kan. Berarti sini kita keluar satu, habis itu conf, so baru config.php. Oke. Kita reload lagi. Oke. Dan sekarang di sini kita sisakan satu data aja. Kita masuk ke data mahasiswa lagi. Kita sisain satu ya. Nih, berarti kita hapusnya dari sini, dari tbody. Kita sisain satu. Jadi yang ini. Dari sini ke bawah. Ini sampai sini. Oke, kita hapus. Kita balik lagi ke browser, kita reload. Nah, jadi di sini dia tinggal satu data aja. Nah, sekarang kita akan memasukkan database-nya itu lewat dari phpMyAdmin yang kayak kemarin. Kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, ini kecil banget, kita gedein aja. Oke. Nah, sekarang kita buka DBC kampusnya. Nah,
ke TB users. Nah, tapi kayaknya kita tambahin table dulu. Nah, sini kita kasih nama TB underscore mahasiswa. Nah, sini kayak kemarin kita tambahin ID, terus di sini nama, terus kita kasih NIM semester. Nah, ini kita pakainya int aja. Kalau ini kita pakainya varchar, variable karakter. Ini juga kita variable karakter, semester int aja. Terus ini kita kasih 10 aja. Terus ini variable karakter kita kasih 35. NIM kita kasih 15 kan ya. Terus itu int kita kasih 3 aja. Terus ini kita nyalain jadi primary. Oke, terus kalau udah kita save, ID, nama, NIM, semester. Oke, kita save. Oke, sekarang kita masuk ke TB mahasiswanya. Oke, ini dia masih kosong ya. Nah, sekarang kita mau masukin datanya nih. Kita pencet SQL, terus kita insert. Nah, di sini untuk ID-nya kita kosongin aja. Terus misal di sini namanya ya Aldo. Terus untuk NIM-nya kita kasih misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini semester kita kasih semester 1 lah misalkan. Oke. Ini ID kita kosongin, Aldo 1345. Terus semester 1. Masih kita go. Ke TB mahasiswa. Nah, ini dia udah masuk ya. Aldo 12345 1. Nah, kita mau tambahin lagi. Kita tambahin satu lagi. Oke, kita insert. Nah, terus di sini kita kosongin juga. ID-nya kita kosongin. Sini kita kasih namanya Putri. Terus di sini NIM-nya kita ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bedain 1. Terus ini juga semester 1 juga. Oke, apa namanya ini? ID kita kosongin, terus yang kedua namanya Putri, terus NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semesternya 1. Oke. Kita go. Oke. One row inserted. Kita pencet. Nah, ini dia udah masuk ya. Tuh Aldo dan Putri. Udah ke input. Kita akan memasukkan data si Aldo sama Putri ini ke dalam data table ini. Jadi caranya kita balik ke sini. Di bawah tbody nih di sini. Itu kita tambahkan, kita buka tag PHP. Nah,
terus kita kasih variabel koneksi. Jadi kita koneksikan ke dalam file config-nya itu. Nah, coba kita lihat dulu di file config itu kita kasih variabel apa. Kayaknya ini koneksi. Nih, koneksi ya benar. Kita copy aja. Oke. Kita kasih koma. Kasih select bintang from pb underscore mahasiswa. Terus ini kita perlu kasih tag penutupnya. Nah, oke. Nah, untuk mengeceknya apakah udah benar atau belum, mungkin kita bisa cek ke phpMyAdmin-nya. Kita bisa copy ini dari sini ke sini, Ctrl C, terus kita balik ke phpMyAdmin. Kita bisa pencet SQL. Nah, di sini. Nah, ini go. Nah, dia udah masuk ke sini, berarti koneksinya udah bener. Nah, sekarang kita tambahin, coba kita reload dulu. Apakah dia berubah? Nah, mungkin belum kita tambahin. Jadi kita tambahin di sininya. Oh, dia nggak ada sama dengannya, guys. Lupa. Kita tambahin MySQLi query MySQLi query. So di bawahnya MySQLi query, kita tambahin sini while variabel mhs dengan MySQLi underscore fetch underscore array. Nah, karena kita mau buat pengulangan, jadi penutup kurung halaman itu kita taruh di bawah sini. Ini kan yang mau kita ulang nih, berarti di bawah sini. HP coba kita lihat. Bismillah.
Kenapa ya guys, kok dia nggak mau? Oke guys, sekarang aku udah tahu masalahnya di mana. Jadi ternyata masalahnya itu di sini aku typo, aku salah nulis, harusnya di sini query bukan koneksi. Query. Nih. Jadi pas kita reload, nah dia udah kebuka. Dan ini kan tadi cuma satu ya. Nah sekarang ada dua karena kita tadi udah pakai yang koneksi pengulangan ini. Yang ini. Oke. Nah sekarang tinggal kita sesuaiin aja di sini. Nih ini kita ganti namanya jadi nomor. Terus ini kita ganti jadi nama. Ini kita jadi NIM. Dan ini jadi semester. Yang ini jadi action aja. Action. Oke, coba kita reload. Oke, ini udah ganti jadi nomor, nama, NIM, semester, action. Nah, sekarang kita akan mau masukin si Aldo sama si Putri ini di sini sama NIM mereka, semester mereka. Oke. Nah, di bagian ini kita kosongin dulu untuk nomornya. Terus yang ini ganti. Kita buka tag PHP si echo variabel MHS nama kita tutup. Nah ini kita taruh atas biar nah oke. Coba sekarang kita reload. Nah ini Aldo sama si Putri udah ada kan. Nah sekarang NIM semester kita tinggal copy aja. Terus kita taruh di sini. Ini kita ganti jadi NIM. Ini kita ganti jadi semester. Kita reload lagi. Nah, ini dia bener ya. Tadi si Aldo 12345, Putri 12456, terus semesternya sama-sama 1. Nah, sekarang untuk nomornya caranya itu kita tambahin di bawah PHP ini variabel nomor sama dengan 0. Variabel 0 plus nah terus di sini kita taruh membuka PHP echo variabel nomor oke. Jadi dengan adanya ini si nama ini nih, dia udah otomatis kebaca. Kita reload.
Nah ini dia udah otomatis 1, 2 gitu. Jadi kalau nanti kalau misalnya kita tambahin datanya lagi, dia bakal otomatis nambah jadi 3, 4, 5, 6 gitu, tanpa kita manual ngasih gitu. Coba sekarang kita tambahin di sini ya nih, coba kita tambahin lagi ya. Coba SQL insert misalkan, ini kita kosongin. Terus ini namanya misalnya my, terus di sini pas animnya kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Terus itu ini apa tadi? Semesternya 1. Nah, ini kita kosongin ya nomornya, habis itu ini namanya, ini nimnya, dan ini semesternya. Coba kita go. Nah ini dia udah masuk ya. Coba kita lihat ke sini, kita refresh. Nah ini dia udah masuk. Nomor 3 ada my, terus ini ada nimnya semester 1. Oke. Jadi gitu untuk video part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.